Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Matan Koi. Kali ini kita akan membuat skimmer berputar dengan ukuran 4 inci sesuai dengan permintaan banyak sekali dari teman-teman semuanya. Kita akan mulai dari ukuran dan bahan-bahan yang kita perlukan. Yang pertama, kita memerlukan tentu saja reducer ukuran 4 kali 3 inci. Nah, ini saya beli harganya 15.000. Nah, bahan yang kedua masih reducer. Kita gunakan reducer 4 kali 2 inci. Ini untuk bagian bawahnya ya. Nah, yang berikutnya saya menggunakan reducer 2 kali 3/4 inci. Ini harganya saya beli 10.000. Nah, bagi teman-teman yang skimmer lamanya atau pipa yang sudah tertanam mengarah ke chamber, ukurannya 1 inci atau 2 inci. Nah, teman-teman tinggal menyesuaikan saja. Kalau ukurannya sudah 2 inci, ya reducer ini tidak usah digunakan lagi. Berikutnya pipa paralon ukuran 4 inci. Ini nanti kita letakkan di antara skimmer bagian atas dan penampung skimmer bagian bawah. Berikutnya paralon 2 inci ini kita gunakan untuk menyambung skimmer bawah dengan reducer 2 ke 3/4 inci. Nah, kalau teman-teman sudah menggunakan pipa 2 inci langsung ke chamber, tentu saja paralon ini tidak lagi diperlukan. Berikutnya pipa paralon 3/4 inci. Dan terakhir tentu saja kita memerlukan lem super. Ini saya beli harganya 8.500 rupiah. Nah, itu teman-teman bahan-bahan yang kita perlukan. Berikutnya kita akan mulai mengerjakan step by step. Nah, teman-teman, kalau video ini bermanfaat silahkan ditekan tombol like, dan bagi teman-teman yang baru pertama sekali bertemu dengan channel ini, jangan lupa ditekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar teman-teman mendapatkan info setiap video saya yang baru. Nah, teman-teman, kita akan segera mulai, tapi sebelumnya mohon videonya tidak di skip. Tujuannya tentu saja agar tidak banyak pertanyaan, karena umumnya pertanyaan yang muncul hampir seluruhnya sudah ada di video, jadi mohon untuk tidak di skip. Tahap pertama adalah kita membuat 2 buah garis. Kalau saya ukur dari garis pertama yang di bagian atas ke bagian garis yang kedua, itu panjangnya 1,5 cm. Nah, ini sebagai pedoman. Setelah itu kita akan membuat garis melingkar di sekeliling reducer 4 kali 3 ini. Nah, supaya lingkarannya lurus, saya menggunakan alas seperti ini dan meletakkan spidol tetap pada posisinya dan memutar redusernya. Tujuannya adalah tentu saja supaya lingkarannya lurus seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa melihat hasilnya. Lingkarannya menjadi rapi, tidak naik turun. Ya, ini yang pertama.
Setelah itu kita juga membuat garis melingkar pada bagian reducer yang ini, yang bagian ukuran 3 inci ya. Saya ambil jaraknya lebih kurang 1 cm saja, dikira-kira saja 1 cm, karena kalau kita menggunakan ini tanpa dipotong, bagian bawah ini terlalu panjang. Prosesnya sama dengan pembuatan lingkaran yang pertama. Kita menggunakan alas, lalu redusernya yang diputar seperti ini. Nah, ini hasilnya akan rapi seperti ini dan tidak ada garis yang naik turun. Oke teman-teman, tahap pertama sudah selesai. Kita akan pindah ke tahap berikutnya. Nah, sekarang tahap pemotongan. Saya menggunakan gergaji besi seperti ini untuk lebih memudahkan saya dalam memotong reducer ini. Bagi teman-teman, silahkan menggunakan gergaji yang menurut teman-teman paling nyaman digunakan. Jika ada gerinda dan terbiasa menggunakan gerinda, teman-teman juga bisa menggunakan gerinda. Ya teman-teman, ini bagian atas dari skimmer sudah terpotong. Dan tahap berikutnya tentu kita akan memotong bagian bawah dari skimmer ini. Oke, kita akan mulai. Pelan-pelan saja, berhati-hati agar hasil dari potongan ini betul-betul rata dan rapi. Nah teman-teman, kita sudah selesai memotong bagian atas dan bawah dari reducer 4x3 ini. Ini akan menjadi bagian atas dari skimmer yang akan kita buat. Kita lanjutkan. Nah teman-teman, kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu proses pemotongan reducer 4x2 inci. Namun sebelumnya kita akan membuat lebih dulu garis melingkar seperti yang sebelumnya. Nah, ini ukurannya dari sebelah kanan menuju garis ini 3 cm ya teman-teman. Nah, kita akan buat garis melingkar. Saya menggunakan alas apa adanya saja, yang penting spidolnya tetap pada posisinya dan kita gerakkan redusernya melingkar seperti ini teman-teman. Tujuannya sekali lagi agar garis yang kita buat tidak naik turun seperti ini. Berikutnya kita akan menggergaji sesuai dengan garis yang sudah kita buat. Oke, kita gergaji kembali pelan-pelan saja, yang penting rapi. Nah, oke teman-teman, redusernya sudah terpotong. Sekarang tinggal merapikan dengan menggunakan kertas amplas.
Nah teman-teman, kita sekarang masuk ke bagian yang paling penting dalam proses pembuatan skimmer mengapung dan berputar ini. Kita akan membuat lubang-lubang pada bagian ini. Nah, agar lubang ini ukurannya sama antara satu lubang dengan lubang yang lain, maka kita menggunakan kertas agar lebih mudah dalam proses penentuan atau dalam proses pembuatan garis sebelum kita betul-betul melubangi skimmer kita. Nah, kita ambil kertas seperti ini, lakukan pengukuran sesuai dengan keliling dari reducer ini. Setelah itu kertasnya kita bagi dua. Setelah itu dibagi dua lagi, terus saja teman-teman sampai lebih kurang panjang kertasnya menjadi 1,5 sampai 2 cm. Nah, nanti setelah itu dibuka, teman-teman bisa menjadikan lipatan-lipatan kertas itu sebagai pedomannya. Nah, saya kira tidak perlu sangat detail dalam proses ini. Kita akan skip saja karena saya yakin teman-teman sudah bisa melakukannya sendiri. Nah, ini adalah hasil akhir dari lipatan-lipatan kertasnya. Nah, sekarang teman-teman tandai lipatan-lipatan ini dengan spidol untuk kita jadikan mal atau kita jadikan sebagai pedoman untuk membuat titik-titik pada bagian skimmer kita atau pada reducer 4x3 inci. Saya contohkan beberapa saja, setelah itu saya akan skip. Nah, seperti ini. Kita garis pada tiap-tiap lipatan. Seperti ini, satu. Berikutnya dan seterusnya. Teman-teman boleh menyesuaikan berapa banyak titik yang akan teman-teman buat, asalkan yang perlu diperhatikan adalah kesamaan pada masing-masing lipatan, sehingga nanti pada saat kita bentangkan seluruh titik-titik itu akan sama jaraknya. Oke teman-teman, kita skip bagian ini. Nah, sekarang kertas ini sudah saya berikan titik-titiknya. Tahap berikutnya kita tempelkan kertas yang sudah kita beri titik ini ke skimmer kita yang akan kita buat lubangnya. Seperti ini. Teman-teman bisa beri isolasi pada kertas ini agar menempel ke skimmer kita atau ke reducer 4x3 yang sudah kita potong. Saya berikan isolasi ban seperti ini. Nah, di bagian ujung satu lagi juga kita beri isolasi ban. Nah, seperti ini. Setelah itu kita tinggal menandai pada skimmer kita ya dengan spidol sesuai dengan letak titik yang sudah kita buat pada kertas tadi. Oke teman-teman,
kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Saya anggap teman-teman sudah membuat garis pada skimmer ini untuk tiap-tiap titik yang sudah ada pada kertas. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Saya sudah buatkan garisnya pada masing-masing titik sesuai yang tertera pada kertas yang sudah kita buat. Nah teman-teman, ini adalah hasil akhir dari garis-garis yang sudah kita buat untuk pedoman kita dalam proses pemotongan atau penggergajian. Nah, kita akan mulai proses penggergajiannya. Kita tinggal mengikuti garis yang sudah kita buat. Perlahan-lahan saja, tidak usah sampai ke dasar, cukup permukaannya saja kita buat lebih dahulu patokan secara keseluruhan. Setelah selesai seluruhnya, nanti baru kita lakukan pemotongan sampai ke dasar dari skimmer ini. Nah teman-teman, ini semua bagian permukaannya sudah saya gergaji, sudah saya potong. Setelah ini kita baru mulai pemotongan sampai ke bagian dasar dari skimmer ini. Tujuannya adalah untuk lebih mempermudah kita dalam proses penggergajian berikutnya. Nah teman-teman, karena durasinya terlalu panjang, sebenarnya ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada teman-teman dalam membuat skimmer ini, sehingga saya membuatnya lebih detail. Tentu saja dengan konsekuensi durasi dari video ini akan menjadi lebih panjang. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan ke episode yang kedua, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan jangan lupa juga tandai loncengnya agar setiap ada video yang baru teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, sampai ketemu di episode yang kedua.